Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat Islam, iman dan juga kesempatan untuk datang ke dua kota mulia ini yang mungkin tidak semua hamba Allah yang diberikan kesempatan. Banyak orang di Indonesia, di negara kita yang punya kemampuan, punya kesempatan, tapi mereka tidak meraih itu. Bapak Ibu bisa meluangkan waktu meraih kesempatan ini. Ibu dan Bapak pakai travel manapun, yang penting punya kesempatan ibadah itu sebuah nikmat yang besar. Kita sedang berniaga dengan Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah. Maka ini sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau kita meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, kita berharap nikmat yang paling kita syukuri justru pada saat kita berhasil sujud sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Membaca satu ayat Al-Quran, menyebut nama-nama Allah dengan berzikir, berdoa, bersedekah, semua itu akan sangat menggembirakan kita. Sebaliknya, yang paling disesali oleh seseorang justru kesempatan dia berbuat dosa dan tidak taubat. Oleh karena itu ini kesempatan ibadah, karena kita semua keluar dari rumah kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini nikmat yang besar. Kalau seandainya orang yang sudah meninggal dan wafat sekarang itu dihidupkan dan diberikan kesempatan setengah jam hidup, kira-kira apa yang dia akan dilakukan? Atau Bapak Ibu bayangkan dirinya menjadi mayit. Sekarang kita meninggal. Kira-kira kalau Allah berikan kesempatan setengah jam hidup, kita akan buat apa? Apakah kita akan kembali ke makanan favorit kita? Atau kumpul dengan pasangan? Atau kembali meeting miliaran? Sudah tidak mungkin. Kita berharap di setengah jam itu kita akan gunakan ibadah kepada Allah SWT. Ini mumpung kita belum meninggal, Allah berikan kesempatan ibadah apalagi di tempat yang mulia, sehingga kita bisa melipat gandakan pahala kita. Salah satu hikmah kenapa di Masjid Nabawi ada pahala besar, di Masjid Haram ada pahala besar, karena memang Allah ingin memuliakan umat ini. Umur kita sama umur umat-umat sebelum kita itu beda jauh. Ya. Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya Bapak Ibu sekalian 950 tahun. Itu yang didakwahi satu generasi. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam pernah ada seorang ibu disebutkan dalam sebuah cerita, Asar, ibu itu umurnya 90 tahun, anaknya meninggal umur 60 tahun. 60 tahun anaknya. Ibunya nangis-nangis sambil mengatakan, kesian anak saya meninggal masih kecil. 60 tahun dianggap kecil. Kenapa? Karena umur mereka ratusan tahun. Nabi Nuh AS lewat lalu mengatakan, kenapa ibu kau tangisan anak kamu? Dia bilang, kesian, dia meninggal masih kecil. Kata Nabi Nuh AS, jangan kau tangisi anakmu, karena akan datang nanti generasi manusia di akhir zaman. Itu kita. Yang umur anakmu ini sudah umur paling tua di antara mereka. Maksudnya kalau sudah 60 tahun dianggap tua. Di zaman itu tidak. Maka ini nikmat yang besar. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyamai pahala umat-umat sebelum kita justru dengan pelipat gandaan pahala ini. Maka ini kita harus maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siakan. Kalau Allah masih kasih kita umur hari ini adalah hari emas kita, jangan disia-siakan. Karena kesempatan itu tidak mungkin terulang. Ya, syukuri dan maksimalkan. Kemudian yang kedua, kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, sebelum saya masuk dan saya minta Bapak Ibu tolong buka aplikasi Al-Quran surah Al-Infitar. Kita akan kaji dan tadabburi surah ini, insya Allah. Surah nomor 82. Dan kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Al-Quran dan tadabbur? Karena memang ini kewajiban kita, bukan pilihan ya. Bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan kita inginkan dan informasikan dalam Al-Quran. Karena ini adalah rujukan nomor satu umat Islam, baru kemudian hadis Nabi SAW ya. Makanya sayang sekali kalau ada umat Islam yang belum tahu bacaannya Al-Quran, belum tahu artinya, belum pernah mentadabburi atau merenungi makna-makna ayatnya. Maka itu sayang sekali, karena ini pesan ilahi. Setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala, dan juga Al-Quran akan menjadi saksi pada hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti syafi'an li ahlihi yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Jadi ini Al-Quran memang perlu kita pelajari. Nah, salah satu surah yang menarik untuk kita baca, karena tidak terlalu panjang, surah Al-Infitar, atau ini berhubungan dengan masalah gambaran Allah bagaimana kalau terjadi kiamat. Nah, sebelum baca ayat demi ayat kita baca, saya ingin memberikan dulu sebuah pembuka untuk membuka wacana kita bagi Ibu sekalian. Fenomena yang kita rasakan sekarang, setiap harinya, kita bangun pagi kayak tadi misalnya, lalu kita mulai beraktivitas, makan, sarapan, aktivitas umumnya, apa yang kita kerjakan masing-masing tentunya punya aktivitas.
Tiba duhur kita sholat lagi, makan siang, seperti sekarang asar, ada kegiatan lagi. Sampai nanti maghrib isya, tidur lagi malam. Fahami Bapak Ibu sekalian, ini ada batas waktunya. Namanya ajal. Ajal ini sesuatu yang misterius. Tidak tahu kapan datang. Dia tidak akan pernah melihat apakah itu muda atau tua, sehat atau sakit, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, pejabat atau masyarakat biasa. Kalau sudah datang, Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka sudah datang, maksudnya batas yang Allah tentukan, semua aktivitas dunia akan berhenti dari orang tersebut, maka tidak akan pernah terlambatkan sesaat atau dilebihkan sesaat. Dan kalau Allah menginginkan seseorang hamba meninggal di satu tempat, kata Nabi SAW, Allah membuat orang itu punya hajat di tempat itu, kemudian Allah akan merenggut nyawanya di sana. Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian nanti kalau kita masuk di ICU baru meninggal. Itu keliru. Ingat, rumah sakit itu, ruangan ICU-nya sedikit. 2, 3, 5. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih banyak? Orang-orang yang sedang dirawat dalam rumah sakit atau orang-orang yang lula-lalang depan rumah sakit? Mana yang lebih banyak? Yang lula-lalang. Berarti lebih banyak orang meninggal dalam kondisi di luar rumah sakit daripada dalam rumah sakit. Itu perlu difahami. Karena banyak orang berpikir nanti kalau masuk rumah sakit baru kemudian dekat dengan meninggal, baru mau sadar, baru mau menyadari. Ini keliru. Karena banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Dia tidur tiba-tiba bangun sudah tidak ada lagi. Ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita meninggal dunia yang ikut bersama kita ada 3. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarga akan pulang, harta akan pulang. Yang tinggal hanya amal. Secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, maksimal setengah jam di kuburan. 1 jam, habis itu dia akan pulang. Mobil kita, semewah apapun mobil tersebut, hanya akan diparkir di pagar kuburan. Tidak mungkin masuk liang lahat dan akan jadi warisan. Semua harta kita hanya akan jadi kenangan beberapa hari saja. Oh itu rumahnya si fulan. Oh itu sepatunya si fulan. Oh itu tasnya dia. Oh itu dan ini dan itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan Anda sudah mulai dilupakan. Orang sudah selesai. Tinggal nanti kenangan nama saja. Itu pun juga hanya sampai pada generasi tertentu. Ya. Sekarang siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian masih mengenang kakek-kakeknya? Ayah kakeknya, tidak usah jauh-jauh. Mungkin kalau kakek kita masih ingat. Tapi kalau ayah kakek, kakeknya kakek, kita sudah tidak ingat. Mungkin kita tidak tahu namanya, tidak tahu ceritanya. Begitulah kita juga akan tenggelam dengan generasi nanti. Yang tinggal adalah amal. Nah ini Bapak Ibu safar untuk umrah, salat Masjid Nabawi, sedekah, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semua ini akan tinggal bersama kita nanti. Sayangnya, kita banyak fokus kepada 2 hal ini, kita lupakan yang 1 hal. Kita boleh ya mengumpulkan harta selama itu halal. Kita dianjurkan berbuat baik pada kerabat-kerabat kita. Tetapi jangan lupa amal yang harus kita fokus. Ya seperti sholatnya harus benar, zikirnya harus benar, baca Quran juga harus benar dan seterusnya. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Ya, saya sudah ingatkan tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah memberikan kita kesempatan, ya 1 hari saja, seperti sekarang kita masih hidup hari ini. Ini adalah hari emas kita. Hari emas kita. Ya. Saya perlu sebutkan ada sebuah riwayat. Di zaman Nabi SAW, pernah ada 3 orang masuk Islam. 3 orang masuk Islam. 3-tiganya ini bersamaan masuk Islam. Lalu mereka bertiga tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan insya Allah di Uhud besok kita akan ceritakan peran dia di Uhud gitu kan. Orang ini menjamu 3 orang ini. Lalu dia cerita. Dia mengatakan, orang ini, orang yang pertama dari 3 orang ini, ada dikumandangkan jihad, dia ikut berperang, lalu dia terbunuh mati syahid. Orang yang kedua, juga dikumandangkan jihad, kemudian dia juga ikut lalu mati syahid. Orang yang ketiga, meninggal di atas ranjangnya, tapi dia telat matinya. Jadi yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid. Jelang beberapa hari. Kemudian yang ketiga mati di atas ranjang. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi 3 orang ini masuk surga, tapi yang paling tinggi derajatnya
yang paling ada di saf depan itu adalah yang mati di atas ranjang. Baru kemudian yang mati syahid yang kedua, baru yang mati syahid pertama. Maka dia terganggu dengan itu. Dia bangun tidur lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi 3 orang yang tinggal di rumah saya itu. Cuma ada yang mengganggu saya. Kok bisa orang yang mati di atas ranjang, walaupun dia telat mati, itu ternyata dia paling depan dan paling tinggi derajatnya di surga. Kok bisa? Sementara yang mati syahid 2 orang ini di belakangnya dia. Lebih rendah derajatnya. Kata Nabi SAW kepada Talha, kenapa kau heran hai Talha? Di mana kamu dengan sholat dia beberapa hari? Puasa dia beberapa hari, sedekah dia beberapa hari. Maksudnya apa? Walaupun orang yang ketiga tidak mati syahid Bapak Ibu sekalian, tapi Allah kasih umur beberapa hari saja tambahan, sehingga dia bisa beramal soleh, itu sudah cukup mengalahkan derajat orang yang mati syahid sebelum dia. Jadi jangan sia-siakan. Hari ini adalah hari emas kita. Di saat hari ini kita diberikan kesempatan Allah beramal soleh maksimalkan. Dan kalau kita masih punya dosa di masa lalu, taubat. Kesempatan emas. Sehingga kita pada saat meninggal pun kita akan aman. Ya. Ingat, tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Kecuali diri kita sendiri. Kita yang harus membawa diri kita kepada amal soleh. Kita harus yang bertobat dari dosa-dosa. Ya. Walaupun itu terjerumus kita kadang-kadang dalam kesalahan. Tapi segera bertobat. Segera bertobat. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ حَسَنَةَ تَمْهُهَا. Dan ikutilah perbuatan dosamu dengan amal soleh, maka amal soleh itu akan menghapusnya. Dengan taubat, dengan amal soleh akan terhapuskan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang prosesi akan terjadi hari kiamat itu. Baik kita dengan meninggal atau nanti kiamat besar yang akan terjadi. Karena orang kalau meninggal berarti kiamatnya juga sudah sampai pada dia. Karena sudah terputus sumber pahala ibadahnya. Kita lihat dalam surah Al-Infitar ini ayat 1-nya, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah, maksudnya nanti pada hari kiamat. Tapi bila sekarang lihat langit tidak ada belahannya, tidak ada celahnya. Ya, dalam surah Al-Mulk juga Allah gambarkan itu. Tapi nanti hari kiamat dia akan terbelah dan kita akan saksikan. Ayat 2-nya Allah mengatakan wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Sekarang seperti masih bergelantungan di langit. Nanti pada hari kiamat dia akan jatuh semuanya. Wa idzal biharu fujirat di ayat 3-nya. Dan apabila lautan menjadikan atau jadi meluap, ya kena ledakan-ledakan dari gunung-gunung berapi di laut itu akan meluap semuanya. Ayat 4-nya wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maksudnya terbongkar dan kita semua dibangkitkan. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian kembali. Allah mengingatkan pada saat semua itu terjadi, tentu pesannya adalah jangan tunggu itu terjadi. Allah bilang di ayat 5-nya, perhatikan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa pada saat itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Maksudnya, di saat itu akan terjadi penyesalan bagi orang yang sedikit amalnya atau banyak dosanya tidak sempat taubat, dan akan jadi keberuntungan bagi orang yang sibuk dengan amal soleh. Ada sebuah riwayat menarik teman-teman sekalian, sehingga saya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, riwayat ini dan dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, setiap mukmin pun yang masuk ke dalam surga, itu menyesali peluang amal soleh yang luput dari dia. Orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, dia sudah nikmatin sebenarnya. Tapi dia bisa menyesal karena ada peluang-peluang ibadah yang dia sia-siakan. Karena kalau dia kerjakan, dia akan dapat derajat yang lebih tinggi. Yang jadi masalah, kesempatan untuk masuk ke surga di akhirat, selamat dari siksa Allah, dari neraka, selamat dari siksa kubur, adalah sekarang di dunia. Penentuannya di sini. Uang yang Bapak Ibu nafkahkan, keluarkan di jalan Allah, itu dibawa ke sana. Sholat ibadah, apapun yang kita kerjakan, semua dibawa ke sana. Bermanfaat buat kita tentu. Ya. Dan jangan sia-siakan itu. Pada saat itu manusia akan lihat semua amalnya. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, dari kecil ataupun besar, dari amal baik atau amal dosa, semua akan dilihat. Ingat firman Allah SWT, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan diberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan. Itu tidak mungkin luput. Ya. Oleh karena itu kita jangan sampai lalai. Ya.
Ingat Bapak Ibu sekalian, kami para da'i hanya bisa mengucapkan seperti ini. Saya tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu, setiap rumah diketukin, ayo Pak, Bu, sholat. Tidak mungkin. Kami hanya bisa menyampaikan. Allah pun dengan kemaha-adilannya tidak pernah memaksa hambanya melakukan ibadah. Tidak pernah juga memberikan mereka tidak juga melarang mereka dengan keras untuk dengan larangan yang melalui hukuman misalnya dipukulkah oleh malaikat kalau mereka berbuat dosa, tidak. Allah turunkan wahyu, ingatkan, ini ibadah ya, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, apa saja, zikir, doa, baca Quran, ini pahalanya, kerjakan kau akan dapat. Ini dosa ya misalnya bohong, menipu, riba dan segala macam, membunuh, mencuri, ini dosa, ini hukumannya ya. Nah tinggal faman syaa falyu'min. Kata Allah, siapa yang mau beriman silakan. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kufur silakan. Allah tidak mungkin Bapak Ibu sekalian menurunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari dosa kita. Tapi kita harus sadar sendiri. Allah juga tidak mungkin turunkan tangan dari langit untuk menarik kita agar mau beribadah. Tapi Allah berikan kita keimanan dalam hati. Kita jadi mau berbuat ibadah. Kita jadi mau bertobat. Kita jadi takut berbuat dosa. Semua itu adalah sinyal dari Allah SWT. Ingat, nanti orang kalau masuk ke dalam neraka di hari kiamat, wa na'udzubillah, mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Mereka akan mengatakan, saya pantas masuk ke neraka karena saya telah melakukan ini dan itu. Allah nggak pernah paksa. Orang yang mau berbuat zina di luar sana, orang yang mau berbohong, orang yang mau menipu, Allah biarkan. Tapi Allah sudah tunggu wahyu, peringatan-peringatan datang. Ada orang ingatkan, ditangkap oleh polisi supaya dia sadar, gitu kan? Nah, kalau dia berhenti, alhamdulillah. Tidak berhenti, maka tetap akan ada hukuman nanti di akhirat. Hati-hati. Di ayat 6-nya Allah ingatkan di sini sebuah firman sebuah ayat yang sangat luar biasa kalau kita renungi pakai iman. Allah bilang begini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kenapa kamu tidak mau ikutin perintahku? Seperti itu Allah bilang. Semua yang Allah perintahkan Bapak Ibu baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, yang berbuat baik, bantu orang susah, semua baik-baik. Semua yang Allah larang, bohong, menipu, mencuri, memfitnah, memukul, semua dilarang. Orang kalau mengikuti firman Allah SWT, itu jadi orang baik. Jadi orang baik, karena semuanya kebaikan yang diperintahkan, semua yang dilarang keburukan. Kan begitu? Maka Allah mengatakan di ayat 6, hai manusia, apa yang membuat kau durhaka pada Tuhanmu? Toh yang diperintahkan semuanya baik, yang dilarang semuanya buruk, gitu kan? Orang yang jujur pasti disukai oleh Tuhannya, dapat pahala juga disukai oleh manusia. Kita nyaman kan kalau interaksi sama orang yang jujur, apa saja yang dikatakan benar, daripada kita interaksi sama orang yang bohong, malah kita tidak nyaman, kita nggak tahu kapan dia jujur nih. Dia siap-siap bisa menipu kita. Kita nyaman berinteraksi sama orang yang dermawan, suka memberi, suka membantu, daripada kita berteman sama orang yang pelit dan perhitungan. Berarti Islam sudah menyuruh kita seperti itu. Maka apa yang membuat hai manusia engkau durhaka terhadap Tuhanmu? Lalu Allah di ayat 7-nya memperkenalkan tentang dirinya. Allah, Tuhan kalian itu adalah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu. Allah itu yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Lihat dalam diri kita dulu. Sekarang saya dari mana nih asalnya? 5 jari-jari dengan sempurnanya, kulitnya, alisnya, rambutnya, mata, bibir, hidung, segala macam. Ini ada sesuatu di sini. Ada pesan. Allah mengatakan dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri, kenapa kalian tidak lihat ciptaan itu? Dari mana asalnya? Di sini Masya Allah rata-rata Bapak Ibu saya lihat ada keturunan anak-anak. Lihat anak-anak itu. Dari mana mereka ini? Saya pernah berbicara sama istri saya. Pada saat ada anak kami lewat, kami sempat bicarakan tentang anak itu. Lalu saya bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa andil kita di anak ini? 1 lembar alisnya saja kita tidak punya andil. Kita ini cuma punya status. Saya Allah amanahkan sperma, kamu diamanahkan sel telur. Tuangkan sperma, ketemu sel telur jadi manusia ini. Lalu kita punya status ayah dan ibu. Kita ini bukan pemilik. Ini ada yang menciptakan. Allah tunjukkan di depan mata kita, ini loh aku ciptakan. Ya? Kita bahkan tidak bisa pilih mau kulitnya putih atau gelap, mau laki-laki atau perempuan, kita nggak bisa tentukan. Mau sempurna atau tidak, itu tidak mungkin kita campur tangan. Kita cuma tahu berikhtiar. Maka ada tanda-tanda kebesaran Allah sang pencipta yang memerintahkan kalian dan mengingatkan kalian agar selalu patuh kepadanya. Jangan lalai
yang telah menciptakan kalian. Di sini bahasanya luar biasa. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada ya. Lalu menyempurnakan kejadianmu. Sperma sama sel telur. Sperma subhanallah kalau tidak membuahi dibuang. Orang tidak suka baunya, orang buang. Perempuannya cebok, maaf saya bahasanya, buang. Itu manusia semua itu, bibit manusia. Di setiap sperma ada bibit manusia. Dengan alat sekarang kita bisa lihat, mengetahui kalau ini jadi dengan sel telur, dia akan jadi laki-laki atau jadi perempuan. Bahkan bisa diketahui warna matanya dan rambutnya dengan teknologi sekarang. Tapi dibuang. Gitu. Yang lolos hanya kita saja. Dari sekian miliar sperma, kita yang lolos. Allah bilang, yang telah menyempurnakan kejadianmu. Ketemu sel telur sama ya sperma. Kemudian saya pernah lihat cuplikan dokumenter ilmiahnya, tapi ilustrasi ya, bagaimana sperma itu punya ekor, dia berjalan dengan sangat cepat, kemudian dia seperti punya satu pesan yang harus dia cari, di mana sel telur yang ada di lipatan-lipatan rahim wanita, dan digambarkan sel telur seperti debu, sangat halus. Kemudian dia berjalan di atas bulu-bulu yang halus di rahim, terjepit di antara lipatan-lipatan, tapi sperma bisa tahu di mana dia. Ketemu, pada saat ketemu, lepas ekornya, katup kepalanya terbuka, di dalamnya ada inti sperma, ketemu, lalu berubahlah menjadi gumpalan darah, menjadi daging, menjadi tengkorak, menjadi luar biasa. Bagaimana terbentuk manusia itu keajaiban yang luar biasa itu. Allah mengatakan menyempurnakan kejadian, lalu kemudian menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Allah kasih dua kaki, Allah kasih dua tangan, Allah kasih dua mata, seimbang semuanya dan sangat bagus. Gitu kan? Kalau Allah bilang di ayat 8-nya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan bentuk apa saja yang dia kehendaki. D-nya besar, kata ganti Allah ya. Yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Laki-laki, perempuan, ya. Semua kata para ulama, helai, setiap helai rambut, ya, bulu di badan, itu Allah sudah menatanya. Allah mengaturnya. Di mana titiknya, berapa ukuran panjangnya, berapa tebalnya, warnanya apa, kapan dia gugur sehingga tidak ada rambut lagi, dan seterusnya. Gigi juga begitu. Semua urat-urat saraf kita, ya, yang luar biasa. Mungkin teman-teman dokter hadir di sini lebih paham dari kami, tapi kita cuma membaca ayat secara umum. Tapi mungkin yang pelajari secara mendalam, dokter saraf tahu bagaimana rumitnya saraf-saraf yang ada di tubuh kita ini dan fungsinya masing-masing gitu. Saya juga pernah lihat satu dokumenter tentang tubuh manusia, diilustrasikan itu seperti satu pabrik yang sangat besar. Bapak Ibu tadi kayak makan siang itu, kan kita cuma tahu milih nih, mau daging sapi, mau ayam, mau makan nasi, mau roti, kan kita cuma milih. Setelah kita kunyah, apa peran kita? Kita ini manusia Bapak Ibu sekalian hanya memilih dan menikmati. Bapak lapar nih, kayak tadi kita makan siang atau sebentar makan malam, kita tinggal buka, pilih, tutup makanan, lalu sekarang kita cari, pilihlah. Setelah kita milih, mungkin awal di ujung kita masih bisa bedain, oh ini daging, oh ini nasi, oh ini roti, oh ini sambal misalnya, ya. Tapi setelah lewat ukuran sepertiga jari kita ini di tenggorokan, siapa di antara kita teman-teman yang masih bisa bedain mana sambal, mana nasi, mana ayam, mana segala macam. Dan pada saat dia masuk dengan rumitnya komposisi makanan itu, yang mana vitaminnya, yang mana zat besinya, yang mana segala macam, itu kan butuh diurai. Bagaimana bisa tubuh kita ini dengan luar biasa keajaibannya, itu dia bisa masuk ke dalam tubuh dan terurai dengan begitu rapi. Digambarkan di film dokumenter itu, tapi ilustrasi ya. Tapi sangat menarik itu. Jadi bagaimana di tubuh kita itu kayak sudah ada lift-liftnya sendiri. Ada sel-sel yang mengatur semua. Jadi luar biasa gitu. Sampai yang dibutuhkan oleh tubuh diambil semuanya, dan yang tidak diperlukan dibuang dalam bentuk ampas. Kita sudah tahu jadi buang air. Bahkan kalau manusia tidak membuangnya, mungkin dia bisa meninggal dunia, sakit gitu kan, karena itu racun. Tapi itu luar biasa. Bagaimana bisa tubuh manusia yang begitu luar biasa sempurna tidak membuat manusia itu menyadari kalau ini semua ada yang mengaturnya. Allah menyuruh kita melihat di tubuh kita itu agar kita menyadari. Itulah yang Allah mengatakan tadi dalam ayat 8, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia Allah menyusun tubuhmu. Ayat 9-nya, kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi bukan saja durhaka, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sebagian manusia, apalagi yang ateis, gak ada Tuhan. Mana Tuhan? Gak nampak, misalnya. Ya. Dia lupa kalau dia dari sesuatu yang tidak ada.
Ini dari sperma yang dibuang kalau tidak membuahi sel telur. Lalu tiba-tiba dia membangkang mengatakan tidak ada Tuhan. Mana Tuhan? Tidak nampak. Lalu semua ini yang di depan mata dia pergantian siang malam, pergantian musim, ya. Adanya udara, adanya air di tubuh dia sendiri. Segala macam fenomena. Ini tidak ada yang ciptakan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian masuk akal nggak? Lampu ini akan ada tanpa ada yang membuat lampu itu. Ada yang memasangnya. Hotel ini tiba-tiba ada tanpa ada yang membangunnya. Tak mungkin. Kalau ini saja begini, Bapak lagi di alam semesta sana. Saya kadang-kadang sering memberikan contoh ini supaya lebih membuka wacana. Kita berpikir. Kadang-kadang kita lebih bangga Bapak Ibu sekalian dengan para pelukis. Yang datang di pinggir laut. Dia lukis di 1 kali 1 meter papan lukisnya, laut itu. Kita ada di sebelahnya misalnya. Digambar laut, air laut itu biru. Dibuatlah misalnya ada burung terbang digambar. Ada matahari, ada pohon kelapa misalnya. Begitu jadi persis seperti apa yang kita lihat dan dia lihat, pasti umumnya orang membanggakan pelukis tersebut. Oh hebat nih, lukisannya mirip dengan aslinya. Ya, dipuji-puji lah pelukis tersebut dan dijual mahal lukisannya. Subhanallah. Padahal orang ini hanya menciplak. Kenapa kita bangga dengan lukisan tersebut, kita beli dan kita pajang, sementara kita lupa dia cuma menciplak yang ada sebenarnya. Udaranya kita bisa rasakan. Terik matahari kita bisa rasakan. Suara air kita bisa dengarkan. Kelapanya bisa kita nikmati. Lalu kita lupa semua itu. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang manusia begitu. Mereka durhaka kepada Tuhan mereka. Padahal Tuhan itu ada. Orang yang mengatakan, tapi kenapa Allah tidak kelihatan Ustaz? Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Bapak Ibu bisa rasa nggak lapar? Haus, ngantuk, sedih, suka, marah. Bisa rasa. Pernah lihat nggak wujudnya? Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta memang merahasiakan, ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dirinya karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, nikmat terbesar nanti di surga bukan istana, bukan dayang-dayang, bukan baju dari sutra yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Itu nikmat tapi bukan nikmat terbesar. Terbesar adalah melihat wajahnya Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para ahli surga, tapi belum nampak. Allah belum menampakkan dirinya. Allah mengatakan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Mereka serentak mengatakan, tentu ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari api neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena pada saat itu kita semua lihat surga dengan nikmatnya luar biasa dan kita bisa lihat neraka dengan siksanya yang luar biasa. Maka Allah pada saat itu kata Nabi SAW mengangkat hijabnya, penutup antara dia dengan hamba-hambanya. Di saat itu pertama kali seluruh hambanya akan melihat, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk itu. Padahal kita lihat Allah, maka seluruh penghuni surga akan mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi itu nikmat terbesar. Orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah selamanya secara wujud aslinya, gitu kan? Orang-orang kafir hanya bisa melihat Allah datang dalam bentuk cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di mahsyar. Ya, di mahsyar. Tapi tidak nampak Allah. Allah cahaya pada saat itu. Nampak wujudnya dan itu sebuah nikmat besar nanti di surga. Jadi Allah rahasiakan memang dengan hikmahnya. Tapi Allah tunjukkan semua ini pasti ada yang mengaturnya. Bagaimana bisa keran air di kamar mandi kita tiba-tiba jalan? Kita tidak bicara kalau rusak ya. Tiba-tiba jalan tanpa Anda menjalankan. Kalau tiba-tiba keran air Anda jalan, Anda akan marah. Siapa yang nyalain nih? Kok begini gitu? Bagaimana dengan hujan yang turun dari langit? Jelas arahnya di mana. Kemudian kadarnya juga jelas. Dia berhenti juga. Masa bisa turun air, naik, berhenti lagi air tersebut tanpa ada yang mengaturnya? Kan tidak mungkin. Pergantian siang malam. Apakah begitu saja? Tiba-tiba lampu di ruangan ini menyala semua tanpa ada yang ngatur aliran listriknya, yang mengatur bohlamnya. Kalau mati ada yang ganti, nggak mungkin. Bagaimana dengan siang dan malam setiap hari kita rasakan dan seterusnya, udara, air dan macam-macam. Ya, maka ini sebuah pelajaran harus kita tahu. Kemudian Allah mengatakan, sayangnya bukan hanya durhaka terhadap Tuhan sehingga tidak melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi juga mendustakan hari pembalasan. Seakan-akan dia hidup tidak akan dihisap oleh Allah. Semua nggak ada masalah lah, dosa-dosa, amal soleh kurang nggak apa-apa, yang juga nggak ada masalah. Ini seperti orang ateis ini, nggak ada Tuhannya. Kalau orang yakin ada Tuhannya, dia tahu akan dihisap sama Allah. Tiap sholat Bapak Ibu selalu baca, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kita akan dibalas Bapak Ibu sekalian. Jangan lalai, gitu kan? Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang 10-nya Allah mengatakan wa inna alaikum lahafidin. Padahal sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali dalam kondisi kalian di WC, atau sedang berhubungan biologis. Kalau enggak, malaikat selalu bersama dengan kita. Kita disuruh malu, gitu kan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan sampai tidak pernah melihat kemaluannya sendiri kena malu dengan malaikat. Malu dengan Allah, malu dengan Allah. Sampai pernah Nabi SAW duduk dalam kondisi lutut beliau tersingkap sedikit. Masuk Abu Bakar, Nabi biasa. Dan ditutup. Masuk Umar, Nabi juga biasa. Begitu masuk Utsman, Nabi tutup. Lalu kata Abu Bakar sama Umar, ya Rasulullah, tadi kami berdua masuk, Anda tidak tutup lutut Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tutup? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istah minul malaika. Tidakkah aku malu dengan seseorang yang malaikat aja malu dengan dia? Karena dia selalu mengetahui, walaupun dia lagi sendiri, ada Tuhan yang mengawasi. Ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menjaga dia. Sangat bodoh kalau ada orang masuk di hotel berzina, kemudian dia pikir tidak ada yang awasi. Itu ranjang yang dia pakai makhluknya Allah. Air yang dia pakai di kamar ini makhluknya Allah. Udara yang dia hirup, lampu yang dia pakai. Semua makhluk ini semua menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana Bapak Ibu kalau ibadah di sebuah tempat akan jadi saksi, buat dosa pun akan jadi saksi. Itu berbahaya sekali. Allah menyinggung sini, padahal sungguhnya di tiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Ayat 11-nya, kiraman katibin. Malaikat-malaikat ini sangat mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Semua, kecil ataupun besar, ya, amal soleh. Biar Bapak Ibu sudah lupa tetap dicatat di malaikat. Biar juga kita mau sembunyikan, rahasakan dari manusia dosa-dosa sehebat apapun kita atur rahasia kita, tetap ketahuan. Allah punya cara, gitu kan. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamuna ma tafa'alun. Ciri khasnya malaikat ini mencatat amal, mereka mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Mereka tahu betul-betul. Kemudian Allah sebutkan di ayat 13-nya. Khusus bagi orang-orang yang patuh, pasti dalam kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan rezeki seperti Bapak Ibu rasakan sekarang. Apakah kita Bapak Ibu sekarang kalau menjadi orang beriman, jadi patuh, jujur, amanah, tanggung jawab, soleh dah. Dan soleha, ringkasnya dengan, apakah kita susah hidupnya? Tidak. Kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa punya kendaraan, bisa kejar titel tertinggi di akademik, kita bisa segala-galanya. Yang penting halal, kan gitu. Nggak ada larangan. Kalau orang itu patuh pada Allah, Bapak Ibu sekalian, kemudian susah hidupnya, gara-gara dia patuh, nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, karena semuanya dilarang. Ya mungkin wajar kita tidak menjadi orang baik. Ini enggak. Orang baik itu boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian, boleh biologis, boleh bekerja, boleh kejar titel. Yang penting halal, 5 huruf. Dan halal lebih baik daripada yang haram. Seperti Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu bisa bekerja segala macam. Nggak ada masalah. Ya. Dan keutamaan kelebihannya dibandingkan orang-orang kafir. Kalau kita kerjakan karena ini adalah dibolehkan oleh Allah, dapat pahala selain dapat kenikmatan. Di akhirat juga masuk surga. Kalau mereka tidak kenal halal haram, maka mereka kacau dari sisi ini pendapatannya. Di dunia mereka menderita, di akhirat juga akan masuk neraka. Lalu Allah mengatakan di ayat 13, innal abrara lafi na'im. Pastikanlah sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti dari ibadah ke ibadah yang lain benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh kenikmatan. Kemudian ayat 14-nya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguhnya orang-orang yang durhaka pasti benar-benar mereka dalam neraka. Saya ingin berbagi di 2 ayat ini 14 dan 15 sebuah hadis Nabi SAW. Kata beliau SAW, pada di hari kiamatnya akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Lahir sebagai anak raja, tumbuh besar di kerajaan, semuanya terpenuhi, badannya sehat, wajahnya tampan atau cantik. Kemudian pada saat orang tuanya meninggal jadi raja, sampai meninggal jadi raja juga, tapi kafir. Kata Nabi SAW akan datangkan orang nanti pada hari kiamat, orang yang paling besar nikmat Allah pada dia, tapi dalam kondisi kafir. Didatangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka, dikeluarkan. Ditaruh aja dikeluarkan. Lalu setelah itu ditanya, pernah nggak kau rasa nikmat selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah sama sekali. Satu celupan neraka menghilangkan semua nikmatnya dunia. Sebaliknya akan didatangkan orang, kata Nabi SAW, orang yang paling menderita di dunia. Lahir dalam kondisi tidak punya tempat tinggal, orang tuanya mungkin meninggal dua-duanya. Jadi ya terlantar, penuh penyakitan, tapi dia soleh. Misalnya,
dia agak banyak sholat, dia jalankan perintah agama misalnya. Kekurangannya banyak dari sisi finansial atau fisik misalnya. Tapi dia sholat, dia ibadah. Pada saat dia meninggal, dimendirikan di dunia. Ya, didatangkan dan dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Satu celupan lalu dikeluarkan. Ditanya, kau pernah menderita nggak selama ini? Kata dia, demi Allah tidak pernah sama sekali. Semua susahnya dunia itu akan hilang dengan satu celupan di surga. Ini tempat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, hadis yang lain, siapa yang masuk ke dalam surga, tidak akan pernah habis masa mudanya. Tidak akan pernah sakit. Ya, tidak akan pernah rusak bajunya. Tidak ada lagi buang air besar. Tidak ada lagi buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi di surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang itu pun lebih wangi dari kasturi. Nggak ada WC lagi di surga itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada seorang pun yang meninggal, bayi ataupun sudah sangat tua. Misalnya baru 1 hari lahir meninggal. Sama orang mungkin 120 tahun umurnya meninggal. Kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Nggak lebih, nggak turun. Begitu ya. Dalam perawakan mereka ahli surga itu, tinggi badannya seperti Adam alaihissalam. Kata Nabi SAW, Adam itu 60 siku ke langit, 27,5 meter. Mereka wajahnya seperti Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam waktu lewat, wanita-wanita di Mesir memotong jari mereka karena tampannya. Nggak ada lagi orang jelek. Kemudian hati mereka seperti Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu tidak pernah dendam, hatinya bersih sekali, nggak pernah marah, baik terus, memaafkan orang terus, selalu bahagia. Seperti itu keadaan surga. Dan ini cuma tinggal tunggu kita patuh di sini, dapat di sana. Ini penting. Di perang Uhud nanti kita akan ceritakan besok insya Allah, salah satu jenazah nanti itu diajak bicara sama Allah, namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Allah, minta sesuatu ya hambaku. Kata dia, apalagi ya Allah, saya mau minta. Saya ternyata dengan ditusuk oleh musuh terus langsung tiba-tiba bisa lihat semua nikmat ini luar biasa. Saya tidak tahu harus minta apa lagi. Kata Allah, minta lagi. Dia bilang, kalau ya Allah saya harus minta, kembalikan saya ke dunia. Bukan untuk kumpul sama istri, bukan untuk sama anak, bukan untuk bekerja. Supaya saya ditusuk lagi, mati syahid. Kata Allah SWT, sudah menjadi peraturanku, tidak mungkin lagi orang mati kembali ke dunia. Tidak mungkin. Sudah sekali saja, gitu kan. Maka dia mengatakan, ya Allah kalau begitu sampaikan kepada saudara-saudaraku yang belum menyusul aku, bahwa saya jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Udah mati aja di jalan Allah. Ini semua pasti sudah dapat. Maka Allah turunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu terbunuh, mati. Yang terbunuh Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki, ya. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Jadi itu kondisinya, keadaannya. Patuh di dunia, dapat kebahagiaan. Kita bisa menjadi orang yang sukses, kejar harta, jabatan, keluarga, anak-anak, silakan. Tidak ada dalam Islam dilarang, yang penting halal, gitu kan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Lalu kenapa nggak jadi orang baik saja? Dan saran saya juga Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi orang baik, jadi orang baik sekalian, jangan setengah-setengah. Ada orang mau hijrah, tapi setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Kenapa nggak langsung jadi orang baik saja? Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu alim ya, kamu soleh ya, kamu soleh, biarin aja. Biar aja dia ngomong, nggak perlu. Semua pujian dan cacian orang hanya sepanjang lidahnya saja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada yang nggak merusak tubuh kita. Kamu alim ya, kamu begini. Nggak ada yang gangguan begitu. Sama, biarin aja. Tuhan kita yang berurusan sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada menyesal dikatakan di sini ayat 14-nya, dan ingatlah orang-orang yang durhaka sebaliknya akan masuk dalam api neraka. Ayat 15-nya, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk di dalamnya pada hari pembalasan. Maksudnya orang taat ke surga, orang durhaka ke neraka. Ayat 16-nya, wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Mereka dalam keadaan kafir, disiksa selamanya. Ya. Ada sebuah riwayat yang unik sekali saya pernah temukan dalam hadis. Kata Nabi SAW, nanti ahli neraka itu karena siksa 24 jam non-stop, dipukul, dikasih minuman panas, air panas yang melepuhkan tubuh mereka, minum dari darah dan nanah mereka sendiri. Ya, itu kata Nabi SAW, maka mereka memanggil penjaga neraka sambil mengatakan, tolong minta kepada Allah, ringankan 1 hari azab buat kami. Maka malaikat tidak menjawab mereka. Sekian lama tidak dijawab. Gitu kan? Lalu kemudian mereka panggil Tuhan mereka sambil mengatakan, ya Allah, ya, tolonglah ringankan buat kami siksa ini. Padahal Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maha pengasih, maha penyayang. Tapi pada saat itu sudah tidak lagi Allah kasihani mereka karena mereka meninggal dalam keadaan durhaka. Ya. Maka Allah tidak jawab mereka, kata Nabi SAW, seumur dunia. Berapa miliar dunia ini umurnya? Tak berapa miliar tahun begitu. Allah tidak jawab. Setelah itu Allah jawab mereka. Setelah miliar itu Allah menjawab. Ya. Allah mengatakan, janganlah kalian bicara denganku. Ya. Sungguh kalian akan tinggal di sana dalam kondisi terhina. Udah. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka menyesal sampai di tempat air mata mereka keluar darah. Dan ketahuilah, kalau air mata mereka yang menjadi genangan seperti lautan yang besar di neraka itu, dilewatkan kapal di atasnya, maka bisa lewat. Tapi itu menyesal, tidak ada gunanya. Ya. Padahal di dunia mereka menderita ya. Bapak Ibu jangan pikir orang yang mabuk-mabukan, narkotika, ganggu orang itu hidupnya tenang. Tidak. Lebih tenang Anda. Anda tenang sekarang. Dengan gini kita sholat ini tenang. Kita umrah ini tenang. Ibadah. Makan enak, tidur enak kan. Mereka itu tidak tenang. Orang mabuk itu tidak tenang. Bangun tidur tidak tenang. Sumpah, masalah sana sini. Di dunia mereka menderita. Di akhirat lebih berat lagi. Ayat 17-nya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Ayat 18. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Maksudnya Allah tanya, pelajari. Sudah paham belum? Ada hari pembalasan loh, sadar loh, ingat loh. Sebelum menyesal. Terakhir ayat 19-nya, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari itu seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Artinya pada hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal soleh, apalagi menolong orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti pada hari kiamat akan datang seorang suami berkata pada istrinya, saya dulu pernah berbuat baik sama kamu di dunia, ini, itu, disebutin semua. Kata istrinya, benar, saya akui. Lalu kemudian suaminya bilang, tolong bantu saya dengan satu pahala, supaya saya bisa selamat. Apa kata istrinya? Selama ini suami sudah buat baik. Dia mengatakan, saya khawatir kalau saya kasih kamu malah saya tidak selamat. Dia tidak mau berbagi satu pahala. Begitu juga sebaliknya, seorang istri datangi suaminya, dia mengatakan, bukankah saya dulu berbuat baik ini dan itu? Kata suaminya, benar. Diakui semua. Lalu dia bilang, tolong saya dengan satu pahala. Kata suaminya, saya takut kalau saya kasih kamu yang selamat, saya tidak. Maka mereka tidak saling bantu. Itu luar biasa. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan, Yauma yafiru mar'u min abi. Pada hari itu orang lari dari ayahnya. Wa ummihi wa abi. Yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ibunya dan ayahnya. Wa sahibati wa bani. Pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang mau menyelamatkan dirinya. Pada saat mau timbangan amal itu. Pernah Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat Anda akan mengingat kami? Para istrinya, Nabi ditanya. Kata Nabi SAW, ada keadaan, hai Aisyah, ya, orang tidak akan mengingat siapapun kecuali dirinya. Yaitu pada saat akan ditimbang amal, buku-buku amal berterbangan. Orang tidak tahu, dia terima di tangan kanan sebagai ahli surga atau di tangan kiri sebagai ahli neraka. Di saat itu orang tidak pikirkan kecuali dirinya. Maka kita harus selamatkan diri kita. Ini bukan berarti kita musuh-musuhan di dunia, tidak. Kita berbuat baik sebaik mungkin, gitu kan? Kita berharap bisa saling tolong-menolong. Karena setelah timbangan amal kita lolos, maka kita bisa membantu orang lain. Tapi sebelum timbangan amal, tidak mungkin kita bisa selamatkan diri kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, Anda boleh bertanya setelah ini. Ingat, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami hanya bisa berbicara seperti ini. Orang yang cerdas, ya, menggunakan dan menangkap ilmu ini dengan keimanan, dan dia jadikan sebagai pegangan hidup, ya, supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau pengajian seperti ini bisa menanamkan iman dalam hati Bapak Ibu dan merasa ada ingin perubahan lebih baik dekat sama Allah, itulah efeknya. Jangan dihilangkan. Ya. Segera bertobat dari dosa-dosa, segera berbanyak amal soleh, karena peluang tidak terulang dua kali. Ya. Waktu kita terbatas. Kalau ajal datang, maka tidak bisa lagi kita kembali untuk memperbaiki amal-amal soleh kita. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.